Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita bakalan membahas hero baru dari role Archer, dan ini adalah Komandan SOC season keduanya. Buat kalian yang nggak tahu SOC itu apa, SOC itu adalah Season of Conquest, jadi musim penaklukan ya. Dan Archer ini yang bakalan gue bahas adalah hero SOC tapi generasi keduanya. Seperti apakah hero yang bakalan gue bahas? Mari kita mulai. Oke, di sini kita sudah di akun spy kita dan kita bakalan membahas soal hero. Sebenarnya ada skill baru juga, tapi lebih banyak orang tertarik dengan hero-nya ketimbang skillnya. Jadi skillnya mungkin bakalan gua review nanti belakangan. Sekarang kita fokus ke hero-nya. Dan seperti yang kalian tahu, karena role utama gua adalah Archer, maka gua lebih excited ketika ada hero Archer yang baru. Atau kalau bukan hero Archer, minimal itu adalah hero infantry. Jadi dua itu. Kalau komen, maaf gue belum bisa berkomentar banyak. Tapi kalau untuk infantry ataupun Archer, gue berani membuat statement ya. Ya sebenarnya nanti gue juga bakalan buat videonya untuk hero-hero recommend juga. Jadi stay tune saja. Kali ini yang bakalan gue bahas per satu hero aja biar sama-sama jelas saja ya. Yang bakalan gue bahas kali ini itu adalah Hydran, karena dari hero baru antara Hydran dan si Carlton ini gue lebih tertarik atau gue lebih condong ke si Hydran. Jadi gue bakalan bahas dulu Hydran, nanti di video selanjutnya gue bakalan bahas si Carlton, seperti itu ya. Biar kita langsung ke rinciannya. Di sini ketika kita lihat di detailnya, seperti biasa di bagian hero itu, kalau kalian ingin tahu latar belakang dari karakter ini, kalian bisa ke sini ya, untuk membaca backstory-nya ya. Apa sajakah yang ada. Lalu dia tipenya adalah Archer, VPP, dan skill. Ingat, selalu ketika ada skill berarti dia biasanya bagus penggunaan skillnya. Dan dari karakternya sendiri ini mirip-mirip dengan hero yang tipe Preconen ya. Jadi kayak apa ya, mulai ke tokoh-tokoh mitologi ya. Contoh di sini ada si Hilda, terus juga dia sebelumnya lagi ada si Gunnar. Nah tuh tipikalnya mirip-mirip kayak gini. Ada kayak mythical karakter tapi dari sudut pandang mitologi kayak gitu. Entah itu mitologi Nordik, entah itu mitologi yang lain juga mirip-mirip ya. Dan di sini gue lebih suka si Hydran ini. Kalau misalkan lihat karakternya seperti ini, dan seperti yang kalian tahu, VR itu untuk 3D karakternya dia bagus, tapi tidak cocok untuk HP-HP kentang ya. Makanya kalau pengen lancar untuk perang, kalian bisa ada di laptop saja ketika ada perang. Tapi kalau misalkan ini memaksakan via HP, ya kalian bisa mengatur-ngatur sendiri, menyesuaikan dengan spek HP kalian. Oke, di sini juga ada bintangnya. Untuk spesialisasinya ya, kita bisa lihat dia biasa saja, nggak ada talent S-nya, tapi ya cukup di A dan B.
Selalu hal utama dari kita ngecek suatu hero itu ada di talentnya sebenarnya. Ketika talentnya bagus, biasanya skill bawaannya juga bagus. Dan sekarang setelah adanya updatean, kita bisa melihat ya yang namanya skill talent tapi versi maksimalnya. Kalau sebelumnya kan kita hanya menerka-nerka nih, tapi kalau sekarang kita diberikan peluang oleh development untuk melihat secara menyeluruh walaupun kita belum mengawakeningkan hero tersebut. Di core pertama dari core talent kita bisa lihat bahwasanya si Headrun ini mendapatkan buff berupa peningkatan skill damage aktif. Berarti skill damage aktif itu adalah skill pertama Headrun ya. Itu peningkatannya sampai 20%. Jadi bisa kalian bayangkan. Dan juga peningkatan poisonnya. Nah, di sini poisonnya juga menambah 20%. Jadi damage skill ditambah 20%, damage poisonnya juga ditambah 20%. Lalu di core ketiganya. Di core ketiganya kita bisa lihat bahwasanya Headrun ketika dia menerima healing atau penyembuhan, dia ada peluang 50% untuk memberikan poison atau debuff poison ke target, dan dimana itu damage-nya 350 selama 2 detik. Kalau di total kan berarti 700. Dan juga ketika troops yang digunakan oleh Headrun atau pasukan yang dibawa oleh Headrun itu lebih sedikit daripada targetnya, jadi jumlah squadnya itu lebih sedikit ya, itu ada peluang lagi gitu, atau pengurangan damage ya. Jadi dia ada pengurangan damage 30% selama 1 detik. Itu ketika pasukan Headrun itu lebih sedikit daripada pasukan musuhnya, maka dia akan mendapatkan pengurangan damage selama 1 detik sebesar 30%. Itu lumayan, apalagi kalau kita gabungkan dengan skill Burning Current ya. Seperti skill juga kan istilahnya banyak yang skill-skill bisa kita kombokan. Jadi sebenarnya nggak semua skill baru itu bisa kita ambil, cocok kita ambil, tapi kita memaksimalkan hero yang kita miliki dengan skill yang bisa kita maksimalkan juga, seperti itu ya. Nah, terus di sini ketika targetnya itu terkena burning, maka kita dapatkan 1 dispel random dari target. Jadi kita bakalan mendispel buff yang dimiliki target 1 secara random ketika pasukan tersebut ternyata terkena efek burning. Tapi kalau misalkan efek poison ya seperti yang tadi disebutkan itu. Nah, kalau dari hero ini efek burning itu bakalan kita dapatkan dari mana untuk si target? Itu dari core ke-6 nya ya. Jadi di core ke-6 ini setiap 6 detik sekali itu bakalan melancarkan serangan berbasis burning atau pembakaran gitu ya. Dan damage itu adalah 400 selama 2 detik, berarti total 800. Dan serta ada peluang untuk invasion. Jadi peluangnya itu 40%, juga tinggi ya. Peluangnya 50%, tapi untuk invasionnya 40% ya. Seperti itu. Lalu di situ juga ada peluang lagi nih 50% untuk mengembalikan 300 rek, itu besar juga ya. Dan juga ada peluang lagi 50% untuk memurnikan debuff yang kita miliki ya, debuff yang kita miliki tapi random 1 doang kan. Nah, di sini kelihatan banget ya peluangnya 50% semua, itu kadang aktif kadang enggak, kadang aktif kadang enggak, dan peluangnya itu 1:2 lah, anggapnya seperti itu ya. Di sini kita lihat keren banget. Tapi mayoritas kalau dari tadi kita lihat core talentnya, dia tipikalnya lebih condong ke poisons
Jadi kalian sudah tahu lah harus dikemanakan hero ini. Lalu dari skillnya, nah dari skillnya ini kita terkendala di skill keduanya ya. Kita tidak bisa melihat skill 2-nya versi maksimalnya seperti apa karena tidak ada pilihan. Tapi yang jelas dia itu setiap 9 detik dia akan memberikan efek burning kepada target, yang dimana efek burningnya itu sebesar sekian untuk sekarang. Lalu juga ketika hero itu akan menghealing ya, di sini juga sama. If you are nah, jadi ketika pasukan kita lebih sedikit dari pasukan musuh, kita juga dapat faktor healing ya. Lalu juga kalau misalkan kita ada pasukan kita lebih banyak dari pasukan musuh, maka kita akan memberikan direct damage. Jadi kondisinya adalah di skill kedua itu memberikan efek burning, plus kalau pasukan kita lebih dikit maka kita dapat heal. Tapi kalau pasukan kita lebih banyak daripada target, kita bisa memberikan damage secara langsung seperti itu. Untuk besarannya kita belum tahu karena ini gua nggak bisa lihat versi maksimalnya ya. Dan untuk skill pertama atau skill aktifnya ini bisa kita lihat langsung ke bagian awakeningnya. Di awakeningnya ini kita bisa lihat bahwasanya si head run ini lebih condong ke combo ya. Jadi dia bisa mengombokan beberapa skill yang ada di talent, yang ada di skill bawaan, serta skill-skill SF yang lain yang ada di 2 slot ini yang akan kita gunakan. Jadi kalau kalian pengen pakai head run, saran terbaik adalah fokus ke kombonya. Kombonya di mana? Kombonya di poison. Tertinggi itu ada di poison, baru ke burning versi keduanya. Ini mirip banget dengan salah satu hero season 3, yaitu adalah Leandra, yang dimana memang tipikalnya mirip kayak gitu. Makanya gue lebih condong si head run ini bakalan gue pasangkan dengan Leandra. Lalu kalau ada yang bertanya kenapa nggak dengan Carlton saja, ya kita sadar diri saja F2P itu nggak bisa mengawakeningkan season SOC komandannya itu secara bersamaan ketika dia baru keluar. Itu nggak bisa. Kalau kalian pengen dalam artian nabungnya lebih giat lagi mungkin bisa, tapi buat gua yang kadang ada target tertentu, lebih baik gua menunggu hero season SOC yang baru di generasi selanjutnya baru awakening. Jadi gua nggak tertarik untuk mengambil dari role yang sama dua hero nya di waktu yang sama, enggak. Gue pasti milih hero yang lebih baik dari yang terbaik, baru nanti gua di generasi selanjutnya gua ambil lagi hero yang terbaik dari yang terbaik lagi, seperti itu ya. Di sini kalau misalkan kita lihat versi awakening skillnya itu adalah memberikan faktor damage sampai 600. Lalu dia bakalan memberikan debuff poison yang dimana faktornya itu adalah 450 kali 3. Itu totalnya sekitar 1500an ya. Kalau di total gabungkan dengan damage-nya berarti dia sudah memberikan damage 2100 gitu. Lalu di sini juga ada tambahan 400 lagi ketika pasukan tersebut sudah memiliki debuff poison. Jadi bisa di total sekitar 2500 ya. Tapi kalau misalkan pasukan tersebut ternyata ketika si head run menggunakan skill aktifnya itu berstatus burning, maka pasukan kita itu mendapatkan start invasion atau start pengalihan yang dimana itu sebesar 40% selama 1 detik. Jadi memang benar ya, dari sini kita bisa lihat head run ini lebih fokus ke combo. Maka kalau kalian ingin menggunakan head run, maka carilah skill-skill yang kombonya cocok kepada talentnya tadi. Terus juga carilah hero wakil commander yang cocok juga untuk
memaksimalkan kombonya. Kalau misalkan kalian cek, semua hero SOC itu punya perannya sendiri-sendiri, dan semua hero SOC itu enggak semuanya bagus untuk low spender atau F2P. Kalau kalian sebagai high spender, kalian bebas, karena high spender itu biasanya hero baru keluar ya langsung awakening. Tapi kalau low spender dengan F2P ini nggak bisa kawan, kalian harus membuat pilihan dimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, ya kalian tetap harus membuat sebuah pilihan. Oke, seperti itu. Dari sini gua anggap kayaknya untuk pembahasan hand run ini sudah final. Dan buat kalian pengen lebih tahu bagaimana sepak terjang dari hero terbaru ini di KVK, kita bisa lihat nanti di KVK 6-nya. Apakah sepak terjangnya bagus, perlawanannya bagus, dan otomatis yang kita nilai adalah battlefield-nya ya. Karena untuk F2P dan low spender, battlefield itu adalah kuncinya daripada di hero rally atau garrison, yang dimana hero seperti itu tuh tidak banyak digunakan oleh kita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Dan stay tune lagi untuk pembahasan hero dari Archer generasi kedua selanjutnya. Salam Viking dan bye.